Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita renungkan sejenak 80 tahun yang lalu, Allah berikan kita kenikmatan kemerdekaan. Ini adalah nikmat yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan lihatlah sejarah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin tidak aman beribadah di Mekah, maka Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah, Yasrib ketika itu. Untuk apa? Untuk supaya aman nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dan sekarang yang kita saksikan di bumi Syam, Palestina, tepatnya di Gaza, nikmat keamanan itu tidak ada. Ketakutan, kemudian kematian yang setiap saat, kelaparan, penindasan, dan pilu hati kita melihat rekaman-rekaman video-video yang hampir setiap saat sampai sekarang ini itu belum berakhir. Penindasan terhadap bagi orang-orang Zionis terhadap saudara-saudari kita di Syam, di Palestina, tepatnya di Gaza. Ini seharusnya kita mengisinya tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan yang hakiki bagi diri kita pribadi tentunya hati kita, jiwa kita itu terbebas dari segala belenggu-belenggu, keterikatan seperti terikatnya hati kita, jiwa kita dengan dinar dan dirham, terikatnya dengan kegemerlapan, kemewahan duniawi misalnya, dan segala macam yang membuatnya lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang sebenarnya kemerdekaan untuk diri kita pribadi, yaitu kemerdekaan hati kita, ketika hati kita itu hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid. Apabila hati kita, jiwa kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid, itulah kemerdekaan. Jadi berhala-berhala yang ada di dalam diri kita, kita hancurkan dan kita bangun tauhid di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Dan mohon maaf sebelumnya karena bapak kita, orang tua kita itu awalnya ingin jadwal kita sebagaimana jadwal sebelumnya di Sabtu ba'da subuh. Ada banyak kegiatan di Sabtu tersebut,
karena harus masuk ke kampus jam 7.30. Khawatir dari sini ke Soekarno-Hatta ujung tidak terkejar. Itu makanya, dan itu setiap Sabtu. Jadi dikhawatirkan terlambat, maka diminta waktunya dialihkan ke waktu yang lain. Tepatnya yang kosong di hari Selasa ini, walhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua menyetujuinya, dan akhirnya kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Di salah satu rumah-rumah Allah, Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini masjidnya sederhana, Ustaz. Ini cukup mewah dibandingkan Masjid Nabawi di awal-awalnya. Ya, alhamdulillah, kita sudah ada karpetnya. Pertama kaget juga, sudah ada AC-nya. Alhamdulillah. Masjid Nabawi itu tidak ada alasnya. Jadi kalau sujud ya di lantai tanah. Tidak ada atapnya, hanya bagian depan dan di belakang. Kalau hujan, jidat-jidat para sahabat yang sujud di belakang Nabi SAW itu sudah jejak hitam lumpur-lumpur. Nah, kita alhamdulillah wangi, karpetnya masih baru. Ini bukan sederhana lagi. Ini sudah mewah dibandingkan dengan Masjid Nabawi, bukan yang sekarang ya. Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian sedikit diingatkan, terutama bagi kami yang menyampaikan, tentunya keikhlasan dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang untuk mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali, keikhlasan. Jangan kita alihkan niat kita untuk selainnya, misalnya untuk menandingi masjid yang lain, jangan. Tetapi benar-benar niat kita ini ingin membangun rumah Allah, ingin kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi desas-desus dan yang lainnya. Dan dijaga juga persatuan terhadap hati kita, terutama yang berjuang, yang bergerak tentunya dari awal. Ini dari nol kita kan, alhamdulillah. Karena di ujung-ujungnya itu setan akan menghembusnya. Kalau ndak gara-gara diambu, ndak modeliko doh. Ndak gara-gara diambu, ndak modeliko doh. Nah, ini sering terjadi. Jadi itu harus dipahami, dan hendaknya kita bersama-sama menjaga niat kita, dan itu yang sangat penting, dan itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan kita mempelajari tauhid yang sebagaimana diumumkan tadi, yaitu untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun embel-embel pujian, embel-embel yang lainnya, embel-embel jasa dan seterusnya. Hanya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf juga terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dahulu kita pernah kajian Sirah Nabawiyah. Kalau tidak salah sudah 7 kali pertemuan. Tentunya di tempat yang lain, karena wajahnya sebagian ada waktu di kajian tersebut. Jadi kita tidak lanjutkan kajian tersebut. Kita sengaja memilih pembahasan ini karena adalah pembahasan yang sangat dasar. Ada beberapa gabungan matan. Jadi yang kita bahas ini matan berupa ungkapan ulama yang sangat ringkas. Al-Qawaidul Arba', kaidah. Kita mengetahui kaidah dalam bahasa kita itu adalah prinsip dasar asas yang 4. Jadi penulis menyimpulkan 4 prinsip, 4 dasar untuk memahami tauhid, supaya kita paham dengan tauhid. Dan ini adalah muqaddimah di dalam mempelajari kitab tauhid yang besar. Karena kalau kita runut secara sistematik, itu kalau kita mempelajari tauhid di kitab gabungan Mu'jamut Tauhid, itu dimulai dengan Ushulus Salasah, kemudian Al-Qawaidul Arba', kemudian Kasyfus Syubhat, baru kitab tauhid. Kalau kita ingin runut, itu masing-masing pembahasan itu sesuai dengan porsinya,
Seolah-olah kita ingin membangun seperti yang kita bangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pondasinya yang kokoh. Kebanyakan kita mengaji itu tidak tahu apa yang dibahas, besok ini lagi, tidak runut, tidak sistematik. Jadi tidak kokoh. Tidak kokoh, yang kita kaji itu pondasinya goyah. Apalagi kalau kajian hanya tablik akbar. Nah, ini berbahaya, kajian tablik akbar, setelah itu hilang sampai tablik akbar berikutnya. Nah, ini bukan seperti ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tentunya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan ini banyak keutamaan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sedikit saja. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu di sini ilmu syar'i, bukan ilmu yang kita ketahui di pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, mata pelajaran umum. Tidak, tetapi ilmu syar'i, ilmu yang mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu, ilmu pengetahuan syar'i. Jadi kata-kata ilmu di dalam Al-Quran dan hadis maksudnya ilmu syar'i. Beberapa derajat. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya kita sebutkan, hanya beberapa contoh untuk membakar semangat kita untuk serius mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar, maksudnya menempuh jalan tariqah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini dia tujuan kita mempelajari agama Allah. Kita ingin masuk surga, tidak ada ingin yang lain. Ingin disebut orang alim, ustadz, ahli ibadah, tidak. Tetapi tujuan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Ada kepentingan dunia di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicampur dengan kepentingan dunia, rusak agama tersebut. Rusak. Lihatlah apa yang telah diperbuat oleh cendekiawan muslim ketika kekuasaan, ketika kekayaan, itu akan merubah jalan hidup mereka. Lupa mereka dengan bahwasanya nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan. Lupa mereka nanti di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ini dia maksud kita belajar. Maksud kita seperti tirai yang ada di saf ibu-ibu. Seperti itulah keinginan kita, tersibaknya kehidupan akhirat bagi kita. Seolah-olah, oh ternyata inilah akhirat. Nampak akhirat itu bagi kita. Oh ternyata kita semuanya akan ke akhirat rupanya. Dunia ini hanya perjalanan sementara. Tempat dicampakkannya Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam yang berada di sorga ketika di awal penciptaan, lalu melanggar satu yang Allah, hanya satu larangan, lalu dilanggar, yang kita kenal dengan pohon kudi. La taqrabu fi hazihi sajarah. Siapa yang hafal ayatnya? Jangan dekati pohon ini, yang kalau kita belajar pohon khuldi, tetapi tidak dari riwayatnya itu pohon khuldi. Tetapi begitulah yang kita pelajari, hanya satu kesalahan, lalu dikeluarkan dari surga, dan inilah tempatnya hukumannya. Jadi kita di dunia itu bukan untuk senang-senang, bukan. Kesenangan dunia itu milik orang-orang yang memang menjadikan dunia ini surganya, orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang telah
tersibak baginya kehidupan akhirat, bukan ini lagi yang dicarinya. Bukan ini lagi yang dicarinya. Jadi insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita membahas matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah yang mana penulis akan menjelaskan kepada kita untuk bisa memahami bagaimana hakikat tauhid. Meskipun yang disinggung tentang kesyirikan, akan tetapi hakikat antara tauhid dan syirik itulah yang insyaallah dalam perjalanan hanya sebentar. 4 kaidah selesai, ya tamat kajian kita. Tidak perlu panjang-panjang berpuluh tahun, tidak selesai-selesai. Kita sengaja pilih yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudahan 1 bulan selesai, 2 bulan selesai, tidak usah panjang-panjang. Nah, jadi itu rencana niatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, dan kesabaran kita di rumah Allah ini adalah sesuatu ibadah. Jangan katakan kita mengisi waktu luang dan segala macamnya, ini adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, talabul ilm, mempelajari ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, la ta'dilu syai', tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya. Iza salahun niyah, jika niatnya itu baik. Jika niatnya baik. Apa niat kita? Yang pertama tentunya niat kita itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengangkat kejahilan dalam diri kita yang selamanya kita tidak mengetahui hakikat kehidupan, yang sebelumnya kita belum mengenal bagaimana Rabb kita yang harus kita penuhi haknya, kemudian hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan bisa juga mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Apa maksudnya? Dakwah. Jadi setelah mempelajari agama Allah, tentunya ada ibadah selain amal untuk diri pribadi, yaitu untuk yang luas, dakwah. Dan inilah yang menjadikan umat ini istimewa. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam surah Ali Imran. Nah, ini yang menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, karena mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawaidul Arba'. Jadi 4 dasar dalam memahami tauhid. Itu siapa syarahnya tuh, Ustaz? Antum? Syekh Saimin, Syekh Saleh Fauzan. Jadi Qawaidul Arba' ini sudah banyak disyarah oleh para ulama-ulama. Tentunya ulama-ulama di antaranya yang ada di tangan Ustaz kita, yaitu syarah dari Syekh Profesor Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah satu hayhah kibar ulama di kerajaan Saudi Arabia, dan alhamdulillah sekarang masih hidup dan berdomisili di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Dan semua ulama banyak, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan bahkan di Indonesia ada juga ustadz-ustadz kita yang mensyarah Qawaidul Arba'. Penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini banyak sekali yang kita bisa petik pelajaran dari Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah Al-Bara'ah, nama lainnya surat Taubah Al-Bara'ah. Kemudian ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengirim surat ke Ratu Balqis, penguasa San'a ketika itu, innahu min Sulaiman innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan sesungguhnya ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat ke raja-raja dunia. Raja-raja dunia ketika itu, ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, ke Najasyi dan seterusnya. Ada beberapa surat Nabi kirim ke raja-raja dunia ketika itu. Nabi memulainya dengan suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika seseorang memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, tentunya dia akan mendapatkan keberkahan. Akan mendapatkan keberkahan. Amalan yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita keluar rumah tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian makan, minum kita mulai dengan bismillah. Amalan-amalan yang baik. Bagi yang suami istri ketika mendatangi istrinya dengan bismillah juga. Dengan bismillah juga. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana alai. Jadi banyak. Hanya satu yang kita tidak jumpai orang mengucapkan bismillah. Itu ketika mau menghisap itu ada juga kan, itu berlindung. Tidak, maksudnya ketika memulai suatu amalan, ketika menghisap rokok, tidak ada orang bismillah, tidak ada. Karena tidak sinkron ya, tidak sinkron. Jadi kalau ada bapak-bapak kita yang masih merokok, kata Ustaz baca bismillah, maksudnya tidak, usahakan berhentilah merokok. Bukan kata Ustaz, ya makasih Ustaz dah ingatkan, besok merokoknya pakai bismillah lagi dah. Tidak, bukan itu maksudnya, tetapi berusahakan berhenti. Karena banyak larangannya, banyak mafsadatnya, mudaratnya banyak. Jadi di dalam agama kita kalau banyak mudaratnya, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Kan makruh Ustaz, kata MUI, ya memang makruh itu berarti sesuatu yang dibenci. Sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak mau. Tentu kita tidak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah membatasi, maksudnya membatasi bismillah dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lainnya. Hanya dengan nama Allah. Lalu disebutkan nama-nama Allah, di antara nama Allah yang indah dan sifatnya yang maha tinggi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi hanya dengan nama Allah saja, bukan dengan nama yang selain Allah, kita melakukan ini. Misalnya makan, minum, kajian dan seterusnya, maka dengan hanya nama Allah saja, tidak nama yang lainnya. Adapun Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini berlembar-lembar beliau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin lebih mengetahui bagaimana penafsiran Bismillahirrahmanirrahim, ada waktunya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu banyak waktunya. Di antara kita sudah maksudnya sudah pensiun, usahakan waktu-waktu yang luang untuk membaca, selain membaca Al-Quranul Karim, juga membaca tafsirnya, dan walhamdulillah kitab tafsir ulama yang berbahasa Arab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Apa kata penulis setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? As'alullaha karima rabbal arsil azim. Jadi penulis menyebutkan bahwasanya saya atau aku meminta kepada Allah yang karim, yang maha mulia, Rabbul Arsil Azim, Rabb pemilik aras yang agung. Kemudian kata beliau,
ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Bayangkan, kata beliau, penulis ini untuk menolongmu di dunia dan di akhirat. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Rabb aras yang agung, agar menolong orang yang mempelajari kitabnya, yang mempelajari matan ini, agar ditolong urusan dunia dan akhiratnya. Ini kasih sayang ulama terhadap umat, sebagaimana kasih sayang para nabi dan rasul terhadap umat yang mendakwahkan umat agar beribadah murni hanya untuk Allah dan menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah. Ini bentuk ajakan yang sangat mulia karena kasih sayang. Dakwah bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Ketika kita melihat beberapa hari yang lalu orang memanjat pohon pinang, peringatan HUT RI, bukan benci kita melihat ketika azan maghrib berkumandang masih hitam badannya. Bukan kita benci, tetapi adanya kasihan kita, kasih sayang di situ. Seandainya sebelum azan telah selesai semua kegiatan, sudah bersih juga, tentu melangkahkan masjid untuk sholat fardu maghrib. Ini kapan sholatnya? Kan bisa nanti setelah mandi baru sholat, tetapi tidak mendapatkan keutamaan yang banyak di rumah-rumah Allah berjamaah, yang Nabi SAW menyebutkan keutamaannya. As-salatu jamaah, salat jamaah itu afdalu min salatil fazzi, itu lebih baik daripada salat sendirian. Itu bisam'in isrina darajah, 27 derajat. Coba kita, kalau derajat apa Ustaz? Derajat apa? Derajat Celcius, derajat apa? Coba kita konversikan dengan nominal duniawi. Barang siapa yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan lebih utama 27 miliar dibandingkan dengan sholat sendiri. Wah, ini baru semangat kita kan. Baru semangat kalau nampak nominal duniawinya. Akan tetapi pahala yang disebutkan derajat itu abstrak. Itu lebih daripada yang kita sebutkan tadi. Karena yang di sisi Allah itu tidak ada terhingga. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat ke dunia. Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke bumi, itu satu rahmat itu dibagi-bagi dari Nabi Adam sampai terakhir. Kemudian makhluk yang lainnya, bahkan hewan yang buas, dari rahmat yang satu itu mendapatkan, dia tidak mau memakan anaknya atau tidak mau menginjak anaknya. Itu kasih sayang yang satu. Lalu bagaimana yang 99 rahmat yang lainnya? Itu Allah sediakan nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu rahmat Allah turunkan, begini makmurnya bumi ini. Satu rahmat. Lalu 99 di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya surga itu kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati. Kalau sempat terbayang, oh jannati min tahtiyal anhar mengalir, seperti di apa Ustaz? Di lembah An-Nail, itu belum surga, masih terbayang. Ini tidak terbayang keindahannya. Tidak terbayang keindahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kata penulis rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, setelah mendoakan kita agar kita ditolong di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Apa lanjutannya? Dan menjadikan kamu berkah dimanapun kamu berada.
Nah, ini yang diinginkan oleh penulis, mendoakan kita pertama ditolong di dunia dan di akhirat, kemudian agar mendapatkan keberkahan dimanapun berada. Ada yang bisa mengingatkan surah Maryam tentang Nabi Isa? Ayat yang keberapa yang sempat viral? Waj'alni mubarakan aina, sama dengan lafaznya. Jadi Nabi Isa alaihissalam seorang nabi dan dijadikan beliau berkah dimanapun berada. Nanti bisa dilihat dalam surah Maryam. Ini sama. Jadi keberkahan maksudnya apa di sini? Ziyadatul khair, yaitu selalu bertambahnya kebaikan. Itu keberkahan. Tumbuh subur dan selalu berkembang. Itu keberkahan. Makanya doa kepada saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan. Kemudian ketika seseorang melakukan pernikahan, putra putri dari bapak-bapak, ibu-ibu, didoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Didoakan keberkahan. Jadi keberkahan ini adalah kebaikan tidak pernah putus-putus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin keberkahan di dalam salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Nabi ingin juga keberkahan sebagaimana terhadap keberkahan yang Allah berikan terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini dia keberkahan. Dan jika kita berkah dimanapun kita berada, tentunya ketika kita berada di kantor, kita menjadi berkah. Kita akan ingatkan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada ketaatan, menjauhi maksiat. Tentunya itu. Bukan sok-sok ustadz pula sekarang kan ini. Baru 2 tahun nih baru sadar, dulu sama aja kita. Jangan mundur Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan. Ini adalah sesuatu yang akan melemahkan semangat kita. Enggak. Kalau sudah kita terjun untuk kebaikan, jangan sampai mundur. Adapun perkataan-perkataan miring orang begini-begini, enggak. Nah, jadi banyak. Jangankan kita, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan umatnya, apa yang dikatakan? Penyair, syair. Kemudian apa lagi? Kahin, dukun. Kemudian apa lagi? Majnun, orang gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hanya yang sedikit-sedikit itu jangan membuat kita mundur dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian disebutkan juga, ini masih muqaddimahnya, kita belum masuk terhadap pembahasan. Lalu kata penulis, wa ayya ja'alaka mimman iza u'tiya syakar wa iza ubtiliya sabar wa iza azambas istighfar fa inna haula salasata anwanu as-sa'adah. Jadi kata penulis, dan semoga menjadikanmu yang mana ketika diberi nikmat bersyukur, syakar. Mimman iza u'tiya syakar. Jika ada kelapangan bersyukur. Kemudian dilanjutkan dengan wa iza butiliya sabar. Dan jika ada ujian, kesempitan, malapetaka, cobaan, bersabar. Kemudian wa iza azanba istighfar. Dan bila ketika berdosa terperosok ke dalam kubang maksiat, maka beristighfar. Fa inna haula'i salasata anwanu sa'adah. Dan ketiga ini adalah tanda dari kebahagiaan. Jadi apabila Bapak-bapak Ibu ketika Allah berikan kelapangan bersyukur, kemudian ketika mendapatkan musibah ujian bersabar, dan ketika berdosa bermaksiat beristighfar, maka itu adalah tanda, 3 itu adalah tanda dari
kebahagiaan. Bukankah ini yang kita inginkan, kebahagiaan? Kebahagiaan yang tentunya ada di dalam hati, yang tidak bisa dicuri oleh orang. Kalau emas ibu-ibu masih dicuri orang, berlian. Kalau tabungan yang banyak 3 bulan tidak digunakan, bisa di kan seperti itu sekarang. Tanah yang tidak digarap itu jadi milik negara. Tetapi kebahagiaan di dalam hati tidak bisa orang ngambil nih. Sehingga kata orang-orang terdahulu, seandainya para raja dan pengawal-pengawalnya mengetahui kebahagiaan itu dalam hati kita, maka dia utus pasukan untuk merebut kebahagiaan dalam hati kita. Tapi tidak bisa. Kebahagiaan itu di dalam hati. Sudah azan? Sudah azan dari tadi, Pak? Berarti azan itu. Untuk pertama ini tidak usahlah banyak-banyak. Ini apa namanya, pembukaan kata Bapak tuh. Jadi muqaddimah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita. Dan adapun kelanjutannya ini kita tunggu dari Bapak panitia kita, apakah kita setiap Selasa atau selang-seling. Mungkin nanti jamaahnya bosan nih Ustaz tulis ini terus. Jadi kita kan sudah ada grup ya Pak ya. Nanti kita lihat saja di grup, dan mudah-mudahan ada ustaz-ustaz kita yang lainnya yang bisa membahas pembahasan-pembahasan yang tentunya itu bermanfaat bagi kita. Walhamdulillah, ini adalah kemudahan dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang banyak di sisinya, dan itulah yang kita harapkan. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kami akhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.